Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Maghfirah, mahasiswa dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang agama Yahudi dan Nasrani serta dalil Al-Quran terkait dengan kedua agama tersebut. Langsung saja di pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang agama Yahudi. Apa sih agama Yahudi tersebut? Jadi Yahudi itu merupakan salah satu agama yang dikenal sebagai agama yang monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yahweh. Agama Yahudi merupakan ajaran tauhid yang meletakkan dasar kepercayaannya kepada Tuhan Esa pada tempat yang pertama. Jika diruntut dari sejarahnya, agama ini merupakan kelanjutan dari agama tauhid yang dirintis oleh Ibrahim atau Abraham. Berikut adalah istilah-istilah atau yang sering digunakan untuk penamaan umat Yahudi, yaitu seperti Yehuda, Ibrani, dan Israel. Untuk Yahudi sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu hada yang ditasrif hada Yahudu Haudan, yang memiliki persamaan arti dengan taubah, taba yatubu taubatan, artinya bertaubat atau orang yang sedang bertaubat. Kata Yahudi juga dikaitkan dengan nama putra Yakub, Nabi Yakub yang berjumlah 12, yakni putra keempat yang bernama Yehuda. Sementara istilah Ibrani berasal dari kata abara yang berarti menyeberang. Penamaan ini dilatar belakangi kedatangan mereka dengan menyeberangi sungai Efrat di bawah pimpinan Nabi Ibrahim. Sedangkan untuk sebutan Israel sendiri berarti berjuang bersama Tuhan. Istilah ini dinisbahkan kepada 12 putra Yakub yang memiliki 12 suku Israel dan anggotanya terhubung dalam Alkitab sebagai anak Israel. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai Bani Israel, yang berarti anak keturunan Israel. Dari ketiga istilah tersebut, Yahudi atau Yudaisme menjadi yang paling populer di dalam literatur Barat. Meskipun demikian, orang Yahudi lebih suka dipanggil dengan sebutan Israel. Sedangkan untuk nama-nama kitab suci Yahudi, yaitu ada Torah, Taurat yang berisi tentang 10 pokok peraturan atau perintah. Untuk Talmud ini adalah catatan tentang diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Untuk Septuaginta ini adalah terjemahan kitab-kitab dalam kitab Ibrani atau Tanah, dan Pentateuch ini berisi hubungan tentang Tuhan dengan umat manusia dari penciptaan dunia hingga kematian Musa. Meskipun demikian, kitab pokok atau yang sering disebut sebagai kitab Perjanjian Lama adalah Taurat. Inti dari ajaran agama Yahudi ini dikenal dengan sebutan 10 firman Tuhan atau Ten Commandment atau Dekalogue. Ke-10 perintah Tuhan tersebut diterima langsung oleh Musa di Bukit Sinai atau Tur Sinai ketika terjadi dialog langsung antara Tuhan dengan Nabi Musa. Kemudian pembahasan yang kedua adalah agama Nasrani. Apa sih agama Nasrani itu? Jadi agama Nasrani ialah agama yang dikembangkan oleh Yesus dari Nazaret. Sedangkan sebutan Nasrani diterapkan pada pengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret. Dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazaret, maka pengikutnya dinamakan Nasrani. Doktrin dasar agama Nasrani tersebut adalah disebut sebagai etnosentrisme, yang artinya doktrin yang berfokus pada diri Yesus Kristus, dan diri Yesus melahirkan pengakuan khusus
atau keyakinan bahwa Yesus sebagai Tuhan yang sempurna dan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Keyakinan ini menghasilkan beberapa pertemuan dewan atau konvensi yang dihadiri oleh pemimpin agama Kristen untuk membahas status Yesus yang sebenarnya. Untuk nama kitab suci agama Nasrani sendiri itu adalah Alkitab, kadang-kadang disebut dengan Bible. Kata Alkitab berasal dari kata Yunani Babila. Ini berarti sebuah buku. Menurut istilah Alkitab, itu adalah buku yang dianggap suci oleh agama Kristen. Orang Protestan Indonesia menggunakan istilah Alkitab untuk menyebut Bible. Tetapi umat Katolik masih menggunakan nama Bible atau Alkitab, kadang-kadang tulisan. Buku yang terdapat dalam Alkitab adalah wahyu ilahi, sehingga Alkitab tidak hanya bertahan untuk beberapa waktu, tetapi juga tahu apa yang harus ditulis. Berikut adalah dalil-dalil Al-Quran mengenai agama Yahudi dan Nasrani. Dalam bahasa Al-Quran, Yahudi dan Nasrani biasanya disebut dengan ahli kitab, pengikut agama yang diberi kitab suci. Namun dalam istilah global, Alkitab dimaknai sebagai keturunan Israel dan siapa yang mempercayai Nabi dan atau kita yang pernah diturunkan Allah. Kelompok yang hanya percaya kepada Syuhuf Ibrahim atau zaman Daud, golongan Al-Majusi, Zoroaster, dan Al-Sabi'in, Sabi'an, bahkan Hindu-Buddha dan Konfusian sebagai dari ahli kitab. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa yaumil akhir wa amila sholihan ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa Sabi'in merupakan orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi pada zaman dahulu. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang masih tetap di atas fitrahnya. Orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini, begitu pula dengan orang-orang Yahudi dan Sabi'in yang mau beriman kepada Allah, termasuk juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, percaya kepada hari akhir dan mengerjakan amalan yang soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Disebutkan ayat ini setelah sebelumnya menerangkan tindakan Bani Israel dan akhlak mereka yang buruk serta celaan kepada mereka di antara faidahnya adalah agar mereka Bani Israel tidak berputus asa untuk bertaubat dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yakni jika mereka mau merubah sikap dengan iman, masuk Islam dan beramal soleh, maka mereka akan memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dalam ayat tersebut, Allah juga ingin menerangkan bahwa celaan tersebut hanyalah bagi mereka yang mengikuti jejak nenek moyang mereka yang salah. Dan agar tidak ada kesan bahwa hal ini khusus mereka, Allah menyebutkan juga bahwa tidak hanya mereka, bukan umat yang lain, baik Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan umat lainnya, jika mereka sama mau beriman dengan masuk Islam dan mau beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka tidak perlu takut dengan apa yang akan mereka hadapi berupa perkara akhirat dan tidak perlu sedih hati terhadap apa saja yang telah berlalu. Dalam Al-Quran terdapat sebutan ahli kitab yang ditunjukkan kepada agama Yahudi dan Nasrani. Al-Quran memberikan istilah yang berbeda-beda ketika menunjuk kepada orang Yahudi dan Nasrani.
dua kelompok masyarakat atau agama ini kemudian paling tidak disepakati oleh para ulama sebagai ahli Alkitab. Selain istilah Alkitab, Al-Quran juga menggunakan istilah utu Alkitab, utu nasiban minal kitab, al-Yahud, al-ladina hadu, Bani Israel, an-Nasoro, dan istilah lainnya. Kata ahli Alkitab terulang dalam Al-Quran sebanyak 31 kali. Untuk utu Alkitab 18 kali, untuk nasiban minal kitab 3 kali, Al-Yahud 8 kali, Al-ladina hadu 10 kali, Bani Israel 41 kali, dan An-Nasoro 14 kali. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.